Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi seperti ini. Senang sekali kita bisa bersua kembali meski melalui dunia maya atau melalui YouTube. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari latihan-latihan Microsoft Word ya, sebagai pemanasan dari latihan-latihan yang lebih sulit ya. Kita akan masuk ke latihan keempat. Video sebelumnya sudah kita bahas latihan 1 hingga latihan 3. Oke, langsung saja kita akan jadikan nih sampai ini masuk ke dalam header atau kop surat. Saya Ctrl X saja, kemudian saya paste, taruh di sini ya. Kemudian di sini ada bumi dan matahari ya, ini tetap di sini. Ini kita tap aja bisa, ini tanggalnya kita tap saja, lalu halamannya nggak ada, kita enter, kemudian kita taruh di tengah, lalu tulisan kandungan atmosfer bumi ini bisa kita buat dengan word art. Teman-teman bisa masuk ke menu insert, kemudian teks, kita pilih dengan word art. Nampaknya untuk tulisan yang seperti ini sudah nggak ada di database Microsoft Word 2010 ya. Ini Microsoft Word yang lama ya, kita pilih dengan yang lain saja, akan seperti ini. Lalu kemudian kita tulis teksnya, kandungan atmosfer bumi. Nah, kita nampaknya tidak ada font yang mirip dengan yang ada di contoh. Lalu kemudian kita tambahkan clip art atau gambar ya. Kita masuk ke insert, kemudian kita masuk ke clip art, kita masukkan coba season yang artinya musim atau cuaca, iklim. Kita klik saja, nanti kita akan klik saja, akan muncul seperti ini. Kita perkecil supaya ini gambar ini mudah digeser, mudah dipindahkan. Kita klik 2 kali ya, masuk di dalam format ini. Karena ini agak kecil, saya perbesar dulu. Masuk ke wrap text, kemudian kita ubah menjadi in front of text seperti ini. Saya kecilkan lagi, baru kemudian dia bisa digeser dengan lebih mudah. Nah, seperti ini. Oke, saya kira untuk headernya sudah cukup. Berikutnya kita akan mengedit isi suratnya. Nah, di sini terdapat huruf L yang besar yang umumnya terdapat pada surat kabar, koran, majalah, dan seterusnya. Maka terlebih dahulu ini kita rapikan dulu paragrafnya, rata kanan kiri dulu sebelumnya, pakai ini Ctrl J. Oke ya, saya turunkan dulu. Nah, selanjutnya kita nih dilengkapin dulu atmosfer. Selanjutnya taruh kursor teman-teman di depan huruf L,
Kemudian kita masuk ke menu apa? Insert. Kemudian kita ya kita taruh di depan huruf L, kemudian kita masuk insert, kemudian sub menu drop cap, klik, kemudian pilih yang seperti ini. Nah, maka akan langsung dimunculkan L nya ini ya sebagai huruf depan lapisan, langsung di convert atau dirubah menjadi huruf yang cukup besar ya. Jadi dia mencakup 3 baris. Jika kita ingin mengubah hurufnya ya tinggal kita ganti saja menjadi komik nampaknya kan. Nah, maka akan berubah menjadi font komik. Demikian pula untuk atmosfer huruf A nya, kita ingin jadikan huruf yang cukup besar ya, meliputi 3 baris, maka kita masuk ke menu insert, kemudian ini kalau agak kecil gini nampaknya nggak kelihatan. Ini saya enter dulu karena seperti ada ya. Kemudian kita klik drop cap, pilih yang ini seperti ini. Terus fontnya tinggal disesuaikan aja, kira-kira ini fontnya apa. Nampaknya M mulainya sepertinya. Mo. Apa ya? Mono. Saya kesulitan mencari fontnya yang cukup pas ya, nanti teman-teman bisa sesuaikan aja ya fontnya ya. Teman-teman bisa sesuaikan fontnya yang sama atau nggak sama juga nggak apa-apa. Nah seperti itu. Selanjutnya kalimat atmosfer terdiri dan seterusnya itu terdapat di dalam kotak atau di dalam persegi panjang. Ini teman-teman bisa pakai, ini saya cut dulu ya, saya kontrol X atau cut, saya bikin kotak shape seperti ini, atau pakai tabel juga boleh ya. Kemudian ini klik kanan, kita add text, masukkan teksnya tadi, Ctrl V ya. Terus fontnya saya ganti putih sudah. Terus di centerkan. Jika dirasa kurang besar kita bisa perbesar. Fontnya kita ganti misalkan Cambria atau apa, atau Calibri misalkan. Jika dia enggak, hurufnya kurang atau tidak, ini kita bisa sesuaikan saja warnanya, more ini misalkan oke. Sorry, dia warna namanya yang ini. Nah gitu ya, dia nampak lebih jelas lah. Udah ya, untuk shape ini seperti biasa, add text. Berikutnya untuk tabel nih, tabel ini sudah ada tabelnya saya bikin. Seperti biasa ini tabelnya 2. Ini nampaknya seperti kotak biasa, cuman ini tabel, nanti tinggal garis-garis tengahnya kita bikin transparan saja. Saya buat pol seperti ini ya.
Ini juga masih satu baris. Saya Ctrl X, saya pindahkan ke sini. Itu juga nilai ini. Oke. Seperti ini kira-kira teman-teman. Ini kita perbesar mungkin kalau dirasa fontnya kurang besar. Ini kita taruh di tengah. Begitu juga ini kita tengahin. Seperti itu teman-teman. Terus ini kita kasih balet. Baletnya nampaknya seperti gambar. Jadi kita teman-teman bisa pilih balet begini. Terus kita define new balet. Ya, tinggal picture-nya aja nih diganti nih kan, macam-macam nih picture-nya nih. Ya, tinggal disesuaikan aja picture-nya yang mirip nih ya. Daripada kelamaan saya pilih sembarang aja ya yang seperti ini. Oke, gitu ya. Teman-teman bisa cari kalau mau disamain persis sama persis, boleh. Ya, kemudian ini supaya sama persis, pertama kali kita akan buat transparan semuanya dulu pakai ini. Jadi pertama kita bikin no border dulu. Setelah itu kembali lagi ke sini. Sekarang kita bikin yang outside border. Nah, kembali lagi ke sini, border shading. Jadi kita ingin supaya agak tebel seperti itu. Nih, pilih box saja seperti ini, baru kita oke. Kan muncul seperti ini ya. Nah, baru kemudian ini kita berikan blok saja, warnanya hijau umpamanya. Nah, ini atau biru gitu. Selesai ya teman-teman ya. Mudah ya, tabel dengan beberapa kali penyuntingan ya, atau beberapa edit seperti ini hasilnya. Berikutnya kadar garam di sini kalau kita cermati ada ada angka 1 di atas garam seperti pangkat. Namun dia bukan pangkat ya. Dia adalah footnote ya. Jadi memberikan keterangan pada kata garam ini maksudnya apa, maknanya apa. Nah, jadi kita bisa memberikan footnote atau catatan kaki pada halaman bagian bawah. Seperti itu. Nah, ini keterangannya di sini kita bisa lihat keterangan 1 garam berwarna putih dan seterusnya. Ini biasa terdapat pada buku-buku atau di kitab atau di apa, supaya memberikan keterangan yang lebih jelas, lebih spesifik, sehingga tidak perlu kita langsung menuliskan keterangan di halaman atau langsung di baris tersebut. Gimana cara bikinnya? Ini saya bold dulu, supaya kelihatan ya. Nih, kelihatan ya. Ini. Oke, caranya mudah. Teman-teman taruh aja kursornya di setelah garam, setelah huruf M. Kemudian masukkan ke reference ya. Klik reference, kemudian klik aja insert footnote. Maka serta-merta langsung akan dimunculkan angka 1 di bawah, dan di sini sudah otomatis ada angka 1. Ya, di bawah juga ada angka 1 yang siap kita akan mengetikkan keterangannya. Jadi sudah ada garis mendatar seperti ini nih. Ini sebagai ciri khas footnote, di bawahnya ini sebagai keterangan atau footnote. Ya. Ini langsung saya copy aja supaya cepat. Saya tulis di sini. Cukup mudah teman-teman. Berikutnya setelah air ini juga ada keterangan. Lagi-lagi kita menggunakan footnote. Jadi kita klik lagi footnote ini, maka sudah otomatis Word akan memberikan angka 2 sebagai kelanjutan dari footnote yang pertama, yaitu angka 1 gitu. Ya. Jadi udah otomatis Word akan memberikan angka yang urut ya, setelah 1, 2, nanti 3.
Ini juga demikian, sama, saya copy saja supaya lebih cepat. Nih, keterangan dari angka 2 taruh di sini seperti ini, footnote yang kedua. Terus yang ketiga ada di setelah matahari, teman-teman. Ini saya bikin langsung aja di sini. Ini saya bold dulu. Tiganya saya delete, terus saya masuk ke reference, kemudian insert footnote. Nah, teman-teman bisa langsung copy saja ini, pas ke sini. Nah, itu cukup mudah, teman-teman. Oke, selesai ya. Berikutnya kemudian paragraf yang ini seperti yang kemarin, kita samakan dulu. Ini harus diangkat dulu supaya juga demikian, karena hasil copy biasanya paragrafnya kalau dipaksa rata kanan kiri biasanya dia spasinya gede-gede atau renggang-renggang seperti ini ya. Kemudian kita tarik indent yang kedua seperti ini sehingga dia akan maju sepanjang inilah. Kemudian untuk garam ini ke bawah dia harus rata dengan ini huruf dengan yang menjorok ini. Kita geser aja pakai increase indent. Nah, seperti ini. Maka dia otomatis akan meratakan atau mensejajarkan dengan alinea di mana dia menjorok ke depan. Oke. Bisa dilihat, teman-teman. Nah, ini ya. Di sini terdapat ada angka 2, 4 ya. 2, 4 ya. Ini juga 2, 4. Gimana bikinnya? Dia dibikin pakai subscript dan superscript. Nah, supaya posisinya enak gitu ya. Ini setelah kita copy hasilnya juga masih sama, kita hilangkan dulu ya. Nah, aslinya seperti ini, teman-teman. 4 saya kembalikan ke sebelumnya. Jadi tanpa ada seperti ini, teman-teman. Nah, caranya udah kita buat seperti ini, duanya tinggal kita sorot. Terus kita klik ini aja, teman-teman, subscribe, atau dengan pakai shortcut Ctrl plus sama dengan untuk menghasilkan subscribe. Kebalikannya subscribe adalah superscript, adalah Ctrl Shift plus gitu. Ctrl sama dengan, maka dia di bawah. Itu juga yang 4 ini Ctrl sama dengan ya. 2 ini juga sama, Ctrl sama dengan. Ini juga sama, Ctrl sama dengan. Nah, mudah, teman-teman. Ya, kebalikannya subscript alias index di bawah, tulisan kecil di bawah, agak turun ke bawah. Ini di sini ada pangkat atas. Pangkat atas, teman-teman. Ini page layoutnya saya perbesar dulu font ininya, hurufnya, supaya muat. Nah, supaya muat. Oke, ini teman-teman kalau habis hasil ngopi ini angkanya nih, kalau kita klik seperti ini berarti dia angkanya bukan otomatis, teman-teman. Maka kita bikin otomatis nih pakai ini numbering. Nah, gitu, teman-teman. Terus ini kita bold. Ini kita garis bawah. Ininya kita ganti komik supaya sama. Nah, ini di sini saya perbesar, teman-teman. Nah, ini ya.
Di sini ada pangkat 8 nih, harusnya kan di atas nih. Saya ketikkan gini, 16 pangkat 8. Kita sorot 8-nya, kemudian kita klik ini aja teman-teman, pangkat di atas, atau Ctrl Shift Plus. Begitu juga 22 nih teman-teman, kita jadikan pangkat di atas. Kita kembalikan gini dulu mula-mula, baru kita pangkatkan di atas. Begitu juga ini 06, 6-nya kemudian kita angkat ke atas. Ini juga sama, 06, 6-nya kita naikkan ke atas, tarik ke atas. Nah, sudah cukup rapi teman-teman. Hanya tinggal ini kita tap aja supaya rata seperti ini teman-teman. Kita tekan tab supaya sejajar dengan di atasnya. Nah, ini teman-teman. Jadi jika kita lihat lebih rapi ya, seperti itu. Selesai untuk penyuntingan atau pengeditan latihan 4. Semoga bisa dipahami teman-teman, pembahasan latihan 4. Semoga bermanfaat. Saya akhiri video kali ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.